Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Pratama Yasid dari kelas 12 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan periode-periode akhir zaman dari periode pertama hingga periode ke-8. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atas segala sesuatu. Quran surah Al-Mujadalah 58 ayat 6. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyr, hari di mana dikumpulkannya semua manusia yang sudah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia itu digiring ke sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, sehingga kamu dapat melihat bumi itu datar. Dan kami kumpulkan semua manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Quran Surah Al-Kahfi 18 ayat 47. Yang ketiga yaitu buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab ini berisi tentang semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah yang ketakutan terhadap apa yang ada di dalamnya dan berkata, 'Wahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan hal kecil, tidak pula hal besar, melainkan ia mencatat semuanya.' Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun." Quran Surah Al-Kahfi 18 ayat 49. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan manusia di akhirat untuk dihisab. Segala dosa kecil dan besar dihitung secara seksama dan teliti. Pada hari itu, ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka juga ikut menjadi saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu lidah, tangan dan kaki ikut menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nur 24 ayat 24. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia. Setiap orang akan ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami letakkan timbangan yang tepat atau adil, dan tak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Dan jika amalnya hanya seberat zarah, maka akan kami berikan pahalanya, dan cukup kami saja yang memperhitungkannya." Quran Surah Al-Anbiya 21 ayat 47. Yang kelima yaitu As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau tidaknya menyeberangi As-Sirat adalah tergantung kepada setiap amal perbuatan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah Yaumul Jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang mereka terima sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat selama ia hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tiap jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Pada hari itu tak ada seorang pun manusia yang akan rugi. Sesungguhnya Allah Maha cepat penghitungannya. Quran Surah Al-Mu'min 40 ayat 17. Yang ketujuh adalah balasan perbuatan baik dengan surga. Setiap manusia yang sudah dihisab dan melalui timbangan akan diberikan balasan yang setara dengan amal perbuatannya. Pada saat itu manusia terbagi menjadi dua golongan. Adapun mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan balasan dengan setara tentunya, yaitu surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa taala
terhadap hambanya yang bertakwa. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-8, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang-orang yang semasa hidupnya lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dikerjakannya pula. Sebagian kegetiran dan kekerasan, maksud saya, sebagian kegetiran dan kerasnya siksa neraka itu digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ghasyiyah 88 ayat 4 sampai 7. Memasuki api neraka yang sangat panas, minum dari sumber air yang sangat panas, dan juga mereka tidak memperoleh makanan selain dari sebuah pohon yang berduri yang tidak menggembukkan, tidak juga menghilangkan rasa lapar. Baiklah semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that.